Bunda-bunda, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bersama saya Putri Andriana. Nah, Bunda, belakangan ini banyak sekali ya video viral yang beredar yang menunjukkan banyak anak-anak yang melawan para gurunya maupun ngelawan orang tuanya. Nah, menunjukkan kalau misalnya itu generasi saat ini sangat krisis manner atau krisis sopan santun. Padahal kan banyak yang bilang katanya sih pendidikan pertama anak tuh justru berada pada lingkungan keluarga. Nah, aku juga setuju banget karena memang sebenarnya basic manner atau sopan santun itu tidak hanya diajarkan pas anak sudah besar, melainkan juga sejak kecil sudah harus kita ajarkan untuk berperilaku baik. Nah, karena itu adalah hal yang penting, itu juga selaras dengan budaya kita, makanya hari ini aku mau bahas soal pentingnya mengajarkan sopan santun pada anak. Tapi seperti biasa aku tidak sendiri, sekarang sudah ada Mbak Linda di sebelah aku. Halo Mbak, Halo, apa kabarnya? Putri, kabar baik. Baik ya, jadi iya Bunda, Mbak Linda ini adalah salah satu psikolog yang memang spesialis di bidang anak dan remaja, betul ya? Betul sekali. Nah, hari ini kita mau bahas soal pentingnya sopan santun, mengajarkan sopan santun kepada anak ya Mbak. Ya. Menurut Mbak Linda sendiri itu memang penting apa enggak sih? Ya, aku setuju banget dengan yang tadi Mbak Putri sampaikan Ya. bahwa sopan santun itu perlu diajarkan dari sejak dini gitu ya. Jadi bukan udah nunggu besar baru anak kita dituntut untuk bisa sopan dan bersikap santun, tapi sejak dini itu sudah harus ditanamkan dan diajarkan dari keluarga sebagai sekolah pertama buat anak-anak kita. Berarti memang statement bahwa pendidikan pertama anak itu adalah keluarga ya memang begitu ya, sebelum dia sampai ke tahap sekolah harus diajarkan di keluarga dulu gitu ya Mbak? Iya, betul Nah, sekali. tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal basic manner atau sopan santun, ini kan misalnya kita mengajarkan anak ya, kamu harus sopan, kamu harus punya basic manner. Tapi sebenarnya sopan santun atau basic manner tuh apa gitu? Kalau kita definisikan ya, itu sebenarnya gimana gitu Mbak? Iya, sebenarnya itu adalah dasar kita untuk punya sudut pandang dan pada akhirnya kita berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat tempat kita berada gitu. Jadi tentunya norma di Indonesia untuk bersikap sopan itu seperti apa, itu akan berbeda dengan teman-teman kita yang ada di Turki misalnya gitu ya. Jadi kita perlu mengenal adat dan budaya yang kita punya di sini itu seperti apa, dan itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan norma di masyarakat yang tidak mengganggu hak dan kenyamanan orang lain gitu. Jadi memang sebenarnya pada intinya adalah gimana si anak tersebut bisa berperilaku sesuai dengan norma di lingkungannya gitu ya. Karena kan masing-masing negara itu punya budayanya sendiri-sendiri. Jadi aku juga jadi nangkep sih kenapa penting, karena ketika kita sesuai dengan norma itu maka lingkungan akan menerima kita gitu kan. Oke, terus kalau misalnya mengajarkan anak sopan santun itu baiknya dari usia berapa Mbak? Oke, kalau dari usia berapa itu sebenarnya bisa dari sedini mungkin, dari sejak anaknya sudah mulai belajar ngomong, gitu ya, dari umur 1,5 tahun gitu kan anak sudah mulai mengeluarkan kata-kata ya. Kita bisa mulai mengajarkan anak untuk mengucapkan permisi gitu, terima kasih, Maaf, terus maaf, gitu ya. iya kayak gitu. Jadi dari semulai anaknya sudah mulai bisa ngomong itu kita sudah mulai bisa mencontohkan gitu, karena anak-anak itu kan belajar dengan cara meniru. Jadi kalau misalkan di lingkungannya tidak ada yang melakukan hal tersebut ya dia nggak akan muncul tuh perilakunya. Jadi kita harus mencontohkan dan kayak dipancing gitu anaknya setiap kali dia melakukan sesuatu yang misalkan dia bisa ngasih botol gitu ya ke mamanya, terus mamanya menerima dengan terima kasih gitu, dengan ramah gitu. Nah itu anak akan belajar bahwa oh begini ya caranya merespon gitu. Itu yang paling basic dulu. Karena memang mengajarkan sopan santun itu kan bukan kayak mengajarkan pelajaran ya, tapi juga butuh proses. Nah kalau misalnya dia memang diajarkannya lebih dini, itu lebih baik supaya lebih tertanam, lebih terbiasa, lebih gitu. terbiasa. Dan ya salah satunya adalah dengan menirukan ya, jadi mencontohkan di depan anaknya gitu ya. Nah terus kalau misalnya ngomongin soal manfaat dari
sopan santun itu sendiri? Selain memang sesuai dengan budaya kita ya, itu ada manfaat lain gak sih nih? Mungkin bunda-bunda biar paham nih kenapa sih sopan santun tuh penting gitu buat anak-anak. Ya, supaya anak-anak kita juga paham bahwa kita tuh hidup tuh tidak sendiri gitu ya. Jadi nggak semua hal itu harus sesuai dengan apa maunya kita gitu. Kita tuh punya batasan adalah haknya orang lain. Nah, sopan santun itu adalah dasar yang penting buat anak-anak kita paham bahwa apa yang kita lakukan itu jangan sampai membuat orang lain jadi tidak nyaman gitu. Ada loh cara-cara untuk supaya kita itu bisa membuat hati orang lain tuh jadi nyaman tanpa kita harus melakukan sesuatu yang besar banget gitu ya, jadi nggak berlebihan gitu. Itu dengan sopan santun yang paling dasar gitu. Kayak misalnya nih gitu ya, kalau misalkan ngomong sama temen deh, nggak usah ngomong sama orang yang lebih tua. Kalau kita ngomong dengan ada suara yang Tinggi. tone kayak gini ya, Iya. tenang gini kan lebih enak ya, dibandingkan aku ngomong sama Mbak Putri ada suaranya tinggi gitu. Nah itu kan jadi pergaulannya juga lebih terjaga gitu, lebih nyaman rasanya. Jadi ya memang lagi-lagi itu supaya cara sopan santun adalah dasar cara kita beradaptasi ya. Iya betul, dengan dan lingkungan. berinteraksi dengan berinteraksi. Karena kan kalau misalnya nanti pada akhir orang nggak nyaman sama kita kan kita juga yang nggak enak ya. Kasihan juga anak-anak kita nggak bisa bersosialisasi. Tapi kalau misalnya ngomongin soal tata bicara nih seperti yang tadi Mbak Linda jelaskan, itu sebenarnya kalau kita mau mengajarkan sopan santun kepada anak secara verbal ya, itu apa aja sih yang mesti diajarin? Selain tadi kan sudah terima kasih, maaf, minta tolong, itu apalagi gitu Mbak? Ya, ketika kita mengajarkan kepada anak kata-kata tadi ya secara verbal gitu, terima kasih gitu, maaf. Nah itu kita juga perlu jelaskan sebenarnya kepada anak kenapa sih kita perlu melakukan itu gitu. Kenapa sih aku harus ngomong terima kasih? Itu kan yang ada di pertanyaannya anak-anak gitu. Karena mereka tuh selalu bertanya akan segala sesuatu. Betul. Jadi kita perlu jelaskan bahwa bilang terima kasih sama Tante Putri, soalnya tadi Tante Putri ngasih sesuatu gitu ya. Intinya berarti kalau kita dikasih sesuatu maka kita harus ucapkan terima kasih. Jadi kalau ngajarin ke anak-anak itu jangan cuma sekedar harus gini harus gitu, tapi harus ada reasonnya gitu. Mereka tuh perlu alasan kenapa sih aku harus melakukan ini gitu, sehingga itu memperkuat mereka untuk mengulang perilaku tersebut gitu. Jadi gini ya Bunda, yang dimaksud itu berarti tandanya bukan kita hanya menyuruh kamu harus bilang tolong, terima kasih, minta maaf, tapi kita juga harus menjelaskan gitu ya. Kenapa itu perlu? Ya, gitu. dan bukan hanya 3 kata itu ya, mungkin kalimat lain juga kan. Sebenarnya kayak sesimpel ngomong aku dan kamu sama gue dan lo. Kalau kita salah orang aja tuh bisa jatuhnya nggak sopan. Betul, gitu kan. Jadi mesti dijelasin, mungkin kalau seumuran sama temen nggak masalah ngomong gue dan lo, tapi kalau ke orang tua jangan ya. Iya betul. Oke. Budayanya soalnya nggak seperti itu kita gitu betul. kan. Nah sama mungkin kayak kalau kita bandingin sama budaya luar ya selain Indonesia, itu kan anak-anak bule biasa memanggil orang tuanya kan nama. Ya kan, kadang-kadang nama orang tuanya siapa ya dia memanggil itu gitu kan. Sementara kan kalau di kita manggil orang tua kita nama kan kayaknya dosa ya. Kayaknya langsung dicap nggak sopan gitu. Jadi lagi-lagi memang disesuaikan dengan budaya masing-masing gitu kan. Betul sekali. Nah tapi kalau misalnya menurut Mbak Linda sendiri ya, generasi sekarang ini kan ada pergeseran ya. Ada generasi milenial, ada generasi Z dan segala macam. Itu menurut Mbak Linda sendiri akan jadi tantangan sendiri nggak sih untuk mengajarkan sopan santun ke generasi saat ini? Iya, tentu saja itu jadi tantangan banget. Kenapa? Karena paparannya beda gitu ya Mbak Putri. Kalau zaman dulu mungkin generasi baby boomer sampai generasi kita nih ya, para millennials, paparan kita itu sebatas masih lingkungan sosial kita sehari-hari gitu. Tapi anak-anak yang generasi berikutnya itu ya, generasi Z dan Alpha, mereka itu sudah berinteraksi dengan lebih luas gitu, lintas negara, lintas provinsi, itu tuh udah sangat common banget gitu ya, itu biasa banget. Jadi kita perlu memperkenalkan ke anak-anak kita tadi, norma kita tuh seperti ini gitu. Tapi bisa jadi teman kamu dari Papua itu punya norma yang berbeda gitu. Nah meskipun begitu, tapi ada loh hal-hal dasar yang sama. Nah kayak tadi gitu, jadi tidak berkata kasar gitu, berterima kasih, minta maaf. Terus kalau misalnya mau lewat permisi gitu. Atau misalkan kalau telepon ya menyapa dulu gitu. Nah itu adalah hal-hal yang basic yang di semua tempat itu sama.
Jadi anak-anak kita itu perlu diajarkan bahwa ada yang namanya basic manner gitu, yang tadi, yang dasar-dasar itu, yang dimanapun itu seperti itu gitu. Tapi juga kita perlu jelaskan bahwa ada hal-hal yang berbeda gitu, beda wilayah itu bisa beda norma gitu. Jadi lagi-lagi sebenarnya ya di menghadapi generasi sekarang adalah menjelaskan gitu, karena kan makin kesini makin kritis ya. Mereka tidak mau melakukan sesuatu tanpa alasan. Tanpa alasan yang jelas betul, gitu. Betul. Nah jadi gitu Bunda, jadi memang pentingnya mengajarkan sopan santun kepada anak, karena kalau misalnya memang Bunda mau anak-anaknya nanti bisa bersosialisasi, bisa beradaptasi, bisa diterima dengan lingkungan, ya mau nggak mau kita harus mengajarkan sopan santun sejak sedini mungkin, karena semakin dini itu semakin baik supaya norma-normanya tuh melekat di anak-anak. Nah, aku sama Mbak Linda akan kembali lagi, pastinya kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak. Masih banyak yang mau aku tanyain, makanya buat Bunda yang kepo, jangan kemana-mana ya. Terus pantengin persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Halo Bunda, balik lagi masih dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Masih ngobrolin soal pentingnya mengajarkan sopan santun kepada anak. Tadi kan kita melanjuti obrolan yang tadi generasi sekarang ya Mbak Linda ya. Itu selain adanya perbedaan generasi, perbedaan juga cara mengajarkannya. Nah, anak-anak ini kan ada anak laki, ada anak perempuan. Itu cara mengajarkan sopan santunnya berbeda juga nggak sih Mbak? Ya. Sebenarnya kalau untuk yang paling dasar itu sama gitu ya, anak laki-laki atau perempuan kan tetap perlu tahu caranya bersikap sopan dan santun gitu ya dalam pergaulan sehari-hari. Nah tapi memang ada beberapa hal yang berbeda gitu untuk anak laki-laki dan perempuan, karena ada hal-hal yang memang secara norma di Indonesia tuh lebih ada batasannya gitu. Yang misalkan anak laki-laki itu kalau misalkan berpakaian gitu dan sebagainya itu berbeda dengan anak perempuan ya. Itu balik lagi ke norma dasar dari keluarga masing-masing. Nah, tapi kalau untuk bersikap kepada orang lain itu sama gitu. Baik laki-laki ataupun perempuan, anak kita itu sama-sama perlu diajarkan untuk menghormati siapapun, entah itu lawan jenis atau teman yang sesama jenis atau orang tua, itu tetap ada sopan santun yang perlu mereka terapkan, dan itu sama, basicnya sama anak perempuan ataupun laki-laki. Sebenarnya secara basic sama. Tapi kalau misalnya untuk kesulitannya nih, ada nggak sih kayaknya mungkin pengalaman Mbak Linda ya, kayaknya anak laki-laki ini mungkin lebih sulit diajarkan atau justru sebaliknya gitu? Kalau untuk diajarkannya gitu, sebenarnya sih enggak ya gitu. Kalau berdasarkan pengalaman aku tuh tidak ada yang lebih sulit gitu, karena anak laki-laki ataupun perempuan kita itu sama-sama pinternya gitu. Yang berbeda adalah tuntutan masyarakatnya gitu. Tuntutan masyarakatnya adalah kalau misalnya nih anak perempuan itu lebih vokal ketika berhadapan dengan anak laki-laki, itu dianggapnya ini kok terlalu berani ya gitu. Padahal kan sebenarnya baik anak laki-laki maupun anak perempuan punya hak yang sama untuk bersuara. Itu lebih ke situ sih sebenarnya. Sebenarnya lebih sebenarnya secara basicnya sama. Gimana caranya kita harus bersikap baik lah ya, diterima depan orang. Dan cara pengajarannya pun sama. Cuman memang karena yang kebetulan yang berlaku di norma sekitar kita tuh ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Betul. Tapi kayaknya sih kalau generasi sekarang ngelihatnya lebih open minded ya. Lebih mengejar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Itu yang membuat jadi lebih mudah gitu ya sekarang. Jadi nggak ada nih perbedaan perempuan harus begini, laki-laki harus begini, semuanya setara ya. Nah, tapi buat ngajarinnya itu kan lagi-lagi butuh proses ya Mbak. Ya kan? Berarti kan ada tahapan-tahapan gak sih? Maksudnya yang usia segini harusnya kita mengajarkan verbal. Nanti ketika dia udah masuk sekolah kita mengajarkan apa gitu. Itu ada tahapan ya sebetulnya? Iya, sebenarnya ngikutin tahapan perkembangan anaknya aja sih basicnya gitu. Jadi kayak tadi ya, di usia ketika umur 1,5 sampai sekitar 2 tahunan setengah gitu kan, itu mereka lagi mengembangkan kosakata yang banyak sekali. Gitu. Nah, di situ kita mulai mengajarkan kata-kata, karena mereka tuh akan meniru semua omongan kita gitu kan. Kita ngomong apapun mereka akan tirukan. Jadi itu adalah kesempatan emas buat para orang tua buat ngajarin kata-kata yang terkait dengan sopan santun. Gitu, maaf, terima kasih, atau mengucapkan salam gitu ya. Itu tuh paling cepat mereka akan nangkep tuh di situ. Gitu, nanti ketika mereka sudah mulai beranjak umur mulai 3 tahun, itu kan mulai bermain dengan
anak lain gitu ya, anak-anak yang sebayanya sama dia. Nah di situ baru kita mulai bisa menyisipkan untuk mengajarkan anak-anak tidak merebut mainan gitu. Adik kalau mau pinjem bilang dulu ya pinjem gitu, jangan langsung diambil kayak gitu. Itu kan juga sebenarnya sopan santun ya gitu yang basic. Terus kalau misalkan bermain sama teman terus teman yang ngasih sesuatu langsung bilang terima kasih gitu. Jadi terus kalau misalkan mau ngasih sesuatu ini buat kamu gitu. Jadi seiring dengan anak tambah besar gitu, terus paparan dia dengan lingkungan sosialnya juga semakin banyak, nah itu akan semakin kompleks akhirnya gitu kan, dari yang tadi cuman kata-kata doang, terus mulai ke kita menuntun mereka untuk gimana sih cara melakukannya gitu, sampai nanti pada saat mereka sudah lebih besar, kayak misalkan di usia SD gitu ya, mereka sudah mulai bisa berpikir secara lebih tinggi kemampuan berpikirnya. Nah kita sudah mulai bisa untuk menitipkan gitu ya, adek nanti kalau gini jangan lupa ya untuk bilang terima kasih, atau nanti sampai sekolah jangan lupa ya bilang salam sama bu guru misalnya kayak gitu. Jadi nggak ada tahapan yang pasti ya, cuman memang mengikuti perkembangan anak. Yes, betul Ketika dia sekali. sudah mulai bicara, ya kita ajarkan berbicara sopan. Ketika dia mungkin sudah bisa bermain ya, berinteraksi sama teman-temannya, ya kita ajarkan secara interaksi. Ya, Jadi betul. learning by doing gitu Yes, ya. ngikutin tahap perkembangan anaknya. Ngikutin tahap perkembangan anak. Dan tidak mengenal usia juga ya, kayak misalnya anaknya udah SMA, udah kuliah, atau udah kuliah, kita harus tetap ngingetin lagi, harus bilang berterima kasih, maaf gitu. Dan apresiasi sih gitu ya, untuk memperkuat bahwa perilaku mereka itu sudah oke loh Sudah gitu. oke, Kita ya. memberikan apresiasi gitu kepada anak Betul. kita. Jadi anaknya juga seneng untuk sopan terus kan ke depan orang lain, karena dia diapresiasi sama orang tuanya. Nah, tapi kalau ngomongin lagi-lagi kan kita sebenarnya basicnya adalah maaf, terima kasih, minta tolong gitu. Tapi kenapa sih sering banget kalau anak-anak itu lebih susah mengatakan maaf dibandingkan terima kasih, atau lebih gengsi gitu ya? Kenapa ya kira-kira gitu, Mbak? Karena orang tuanya tidak mencontohkan. Oh, Itu yang paling dasar. Karena gini, di generasi sebelumnya nih ya, generasi orang tua kita gitu ya, di baby boomers lah ya, itu tuh nggak ada tuh konsep yang namanya orang tua minta maaf ke anak, gitu kan ya. Kita jarang ya menemukan di area di usia kita gitu. Nah tapi kalau kita memutus mata rantai itu dan kita mengajarkan kepada anak dengan mencontohkan, jadi misalnya anak kita jalan nggak sengaja nabrak kakinya anak gitu ya, kita minta maaf. Kak maaf ya, mama tadi nggak sengaja nabrak kaki kamu gitu, atau telat jemput sekolah gitu, maaf ya mama terlambat tadi macet soalnya atau apa gitu. Jadi kalau kitanya tidak mencontohkan dulu, ya mereka juga akan merasa itu sesuatu yang asing gitu. Dan kalau mereka asing terus mereka disuruh melakukan sesuatu itu kan mereka pasti nggak mau gitu, kayak merasa kayak aduh minta maaf gimana ya, orang aku aja nggak pernah lihat mama maaf minta maaf sama aku. Nah gitu kan jadinya. Jadi karena memang ya karena orang tuanya tidak mencontohkan. Tapi aku setuju banget sih, karena memang yang mungkin sebenarnya sampai sekarang tuh masih melekat di kita adalah ya orang tua selalu benar, ya kan? Anak tuh nggak pernah lebih benar lah dari orang tua, padahal kan nggak selalu seperti itu. Oke, jadi kita nemu nih jawabannya ya. Berarti buat bunda-bunda jangan lengah lah, pokoknya harus terus menerapkan kata maaf, minta tolong, dan terima kasih. Pokoknya mau ke anak-anak atau lebih tua. Nah ini masih menyambung lagi nih, aku mau nanya. Sebenarnya kalau kita ngomongin sopan santun atau basic manner, apakah harus selalu yang lebih tua? Atau bisa juga yang lebih muda nih, kita mengajarkan anak kita misalnya ya, mengajarkan ke adiknya sopan santun gitu, atau gimana Mbak? Iya, jadi sebenarnya kan sopan santun itu untuk siapapun ya. Kita bersikap sopan itu kepada siapapun, tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan gitu kan. Walaupun si kakak tetap perlu sopan sama adiknya gitu. Kakak juga tetap perlu sopan sama orang tua. Jadi kalau misalkan kita menerapkan secara konsisten di dalam keluarga ya gitu, bahwa setiap orang perlu punya sopan santun, maka anak akan punya pandangan bahwa oh ya memang sopan santun itu dari siapapun kepada siapapun gitu. Ini terlepas dari bahwa di rumah itu ada figur yang memang punya otoritas ya. Orang tua kan punya otoritas untuk menerapkan membuat aturan di dalam rumah. Ya terlepas daripada itu, tapi sikap sopan santun itu memang perlu diterapkan kepada siapapun. Jadi kalau anak melihat
dalam keseharian, oh ya mama ke adik aja sopan, gitu berarti aku juga sopan ke adik. Nah nanti ketika dia keluar dari rumah, ketemu dengan lingkungan sosialnya, dia akan lihat, oh ada anak yang lebih kecil dari aku, gitu. Aku juga tetap perlu sopan sama dia, walaupun dia lebih muda, lagi seperti itu. Berarti kita sepakat ya, bunda-bunda, kalau misalnya sopan santun itu bukan hanya dengan orang yang lebih tua, Iya, tapi betul. kepada siapapun, kepada yang lebih muda atau teman sebaya, itu sopan santun sama pentingnya juga, ya betul. Nah, tadi sebenarnya yang aku lebih penasaran adalah gimana sih tips and trick ya kita menjelaskan kepada anak nih kenapa sih pentingnya kita harus ngomong terima kasih, minta maaf sama minta tolong. Itu kalau misalnya Mbak Linda sendiri menjelaskan ke anak tuh seperti apa gitu? Oke, kalau misalkan minta maaf itu kita menjelaskan kepada anak bahwa kita salah tuh nggak apa-apa loh. Dan yang berani mengakui kesalahan itu adalah orang yang hebat. Ya. Gitu. Jadi kalau untuk anak-anak balita gitu ya 5 tahun ke bawah bisa kita mulai menjelaskan kepada anak bahwa kalau misalkan dia melakukan kesalahan nih, misalnya numpain air dari gelas gitu, terus ya airnya tumpah nih kak gitu, terus dia bingung harus gimana. Ini tadi yang numpahin siapa? Kakak gitu. Oke, berarti yang salah siapa? Kakak. Oke, kalau salah berarti harus gimana? Oh iya, aku minta maaf ya, aku salah. Oke, tidak apa-apa. Mama senang kamu mau mengakui bahwa kamu salah. Gitu, mama senang bahwa kamu minta maaf. Jadi orang yang berani mengakui kesalahan dan meminta maaf itu adalah orang hebat. Gitu, itu yang ditekankan ke anak-anak. Jadi minta maaf tuh jadi nggak berat gitu loh. Jadi kayak kita kan kalau orang dewasa itu ya kita sebagai produknya dari baby boomers gitu merasa bahwa kalau kita minta maaf tuh kayak harga diri kita tuh kayak gengsi gitu ya. Nah itu yang kita putus gitu. Jadi anak-anak kita tidak perlu gengsi bahwa ya kalau emang saya salah saya ngaku. Dan itu adalah sikap pemberani gitu ya. Seorang pemberani itu seperti itu gitu kalau minta maaf gitu. Terus kalau misalkan mengucapkan terima kasih gitu ya, kita menjelaskan kepada anak kenapa sih kita perlu terima kasih. Kamu kalau dikasih sesuatu seneng nggak? Seneng gitu. Nah gimana caranya supaya orang yang ngasih barang ke kamu itu tahu bahwa kamu seneng. Nah itu syaratnya dengan terima kasih gitu. Jadi kita memberitahu bahwa ke orang lain bahwa kita seneng loh dikasih ini gitu. Sama kalau satu lagi minta tolong ya, tolong itu sebenarnya hampir mirip dengan maaf gitu, bahwa kalau kita merasa kesulitan itu bukan berarti kita tuh bodoh. Gitu. Kita merasa kesulitan itu adalah hal yang wajar. Setiap orang pasti pernah merasa kesulitan. Dan kalau kita kesulitan, maka kita akan butuh bantuan orang lain gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kamu susah sesuatu, kamu bilang tolong ini ya gitu. Atau kamu minta bantuan, misalnya nih misalnya minta tolong ke pembantu gitu ya, ke asisten rumah tangga untuk ngambilin sendok gitu ya. Nah itu kamu butuh kan bantuannya si mbak gitu. Berarti kamu bilang apa? Jadi reasonnya itu loh yang dijelasin ke anak. Nah itu mungkin bisa di note ya bunda, gimana cara menjelaskan dari masing-masing kalimat kepada anak. Soalnya itu penting banget karena lagi-lagi generasi sekarang itu lebih krisis. Jadi mereka tuh ingin melakukan sesuatu ketika mereka tahu kenapa saya harus melakukan itu gitu. Oke bunda, jangan kemana-mana ya karena aku sama Mbak Linda akan balik lagi. Masih ada lagi yang mau kita obrolin soal pentingnya mengajarkan sopan santun kepada anak. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Oke Bunda, kembali lagi dalam Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Masih membahas soal pentingnya mengajarkan sopan santun kepada anak. Tadi di segmen-segmen sebelumnya udah banyak banget yang kita tanyain ke Mbak Linda ya soal basic manner tuh apa. Terus kenapa kita harus mengajarkan sopan santun kepada anak. Terus gimana mengajarkan sopan santun kepada generasi sekarang. Karena tidak bisa dipungkiri dari generasi satu ke generasi lainnya itu pasti akan ada pergeseran karakter atau budaya yang pastinya cara kita mengajarkan juga berbeda. Cuma tadi kuncinya adalah kita nggak boleh gengsi ya Mbak Linda ya. Kita sebagai orang tua tuh harus menirukan yang baik kepada anak. Dan kalau misalnya ngomongin soal sopan santun itu bukan hanya kepada orang yang lebih tua, tapi juga teman sebaya atau bahkan bisa yang lebih muda juga. Tapi misalnya gini nih ya Mbak, ada case nih kita udah mengajarkan anak kita sopan santun
sampai dia remaja gitu kan. Sudah tertumbuhlah karakternya gitu. Tapi kan ternyata mereka sekolah, bertemu lingkungan yang mungkin banyaklah faktor yang bisa mempengaruhi karakter dia yang tadinya sopan, jadinya dia nggak sopan, tadinya berkatanya halus, ketika ketemu teman-temannya meniru berkata kasar gitu kan. Nah, itu cara mengatasinya gimana gitu, Mbak? Oke, ini balik lagi kita perlu melihat normanya dulu gitu. Nah, norma pergaulannya mereka tuh seperti apa gitu. Kalau misalkan kayak tadi yang Mbak Putri contohin gitu ya, ngobrol sama teman sebaya, kalau ngomongnya gue lo, itu B aja gitu ya, biasa gitu. Nah, tapi kalau misalkan ngobrolnya sama orang tua, itu kan nggak sopan. Nah, jadi kita perlu sebagai orang tua tuh bisa terlibat gitu, atau minimal tuh kita tahu ya pergaulan anak-anak kita tuh seperti apa. Caranya adalah dengan anaknya sering diajak interaksi gitu. Jadi kita tahu anak-anak kita nih lagi ada apa sih di hidupnya mereka gitu, anak-anak remaja kita gitu. Dan aku setuju banget sama Mbak Putri tadi bahwa anak-anak remaja ini kan hidupnya lebih banyak dengan teman-teman gitu ya. Jadi pengaruh mereka itu sangat besar buat anak-anak kita. Apa pengaruh teman-teman remajanya ini ya maksudnya gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua tuh tetap perlu memonitor anak-anak kita ini seperti apa pergaulannya gitu. Dengan diajak ngobrol kan lama-lama anak juga nyaman ya untuk cerita gitu. Nah, nanti kalau misalkan anak ketemu dengan hal-hal yang di luar norma yang sudah diajarkan kepada dia, itu anak kan merasa nggak nyaman nih, karena dari kecil udah diajarin sopan santun gitu. Ketika bergaul kok ada aja gitu ya teman-teman yang sopan santunnya tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari. Nah, itu kalau kita cukup dekat dengan anak kita, maka dia akan cerita gitu, akan cerita, iya mah aku tuh agak males sebenarnya main sama si A gitu, karena dia tuh kalau suka ngomong kasar gitu loh. Nah, terus kita tanya, menurut kamu itu baik nggak sih gitu? Menurut kamu apa itu nyaman nggak sih gitu? Nah, jadi kita bisa tahu dari sudut pandang anak sebenarnya perilaku yang menurut kita tidak sopan itu apakah memang betul tidak sopan gitu, ataukah memang norma kelompoknya seperti itu gitu. Karena kan kita nggak bisa pungkiri bahwa zaman dulu gitu ya dengan zaman sekarang dan akan datang itu bahasa pergaulannya beda gitu. Jadi kita perlu tanya dulu nih dari si pelaku norma tersebut gitu ya, orang yang menjalani norma tersebut. Menurut kamu itu nyaman nggak gitu? Menurut kamu itu oke nggak gitu? Kalau misalkan menurut dia ya, tapi teman-teman yang lain sih pada gitu juga mah gitu. Nah, kamu terganggu nggak gitu? Kalau memang misalnya kamu merasa tidak nyaman, ya kamu nggak perlu ikutin gitu. Kalau menurut kamu itu membuat kamu jadi tidak sopan kepada orang lain, ya jangan dilakukan. Dan it's okay gitu, berbeda tuh nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya nih case-nya adalah anaknya jawab enggak mah aku nyaman, itu gimana tuh? Nah, berarti kita perlu mengajarkan kepada anak, tapi menurut kamu kalau itu diterapkan di luar dari kelompok kamu gimana? Gitu. Nah, itu balik lagi karena trennya udah beda banget gitu. Kita nggak bisa pukul rata di semua tempat. Cara bahasanya seperti itu. Gitu. Jadi mungkin di pergaulan kalau manggil temennya tuh bisa dengan kata-kata yang mungkin kalau itu kita ngomong ke orang dewasa, kasar banget nih anak gitu kan. Tapi di pergaulan mereka itu hal wajar gitu. Nah, tapi itu tidak dibawa ke luar, nggak dibawa keluar kelompoknya itu gitu. Jadi itu yang mesti kita ajak anak-anak kita untuk berdialog tentang hal itu. Sama sebenarnya intinya adalah kita nggak boleh kalah deket ya sama anak kita. Betul. Maksudnya kalau bisa apa yang mereka ceritakan ke teman-temannya, apa yang mereka lagi lakukan happening sama tuh teman-temannya, apa gitu. itu kita juga harus tahu gitu betul. kan. Setuju. Nah, atau mungkin buat anak-anak yang kan kadang-kadang banyak anak-anak yang tertutup ya Mbak ya, yang pendiam atau kayaknya gue nggak mau ceritain ini ke orang tua gue gitu. Itu mungkin bisa kita duluan yang menggali ya. Iya, betul. Jadi supaya kita nggak kalah deket lah. Iya, kita bisa mancing duluan gitu ya untuk cerita supaya mereka juga merasa nyaman bahwa mama sama papa tuh percaya kok sama aku gitu. Jadi aku juga bisa percaya sama mereka gitu. Nah, iya itu poin penting banget sih. Tapi kalau misalnya ngomongin kita mengajarkan kepada anak yang remaja atau generasi sekarang, kan mereka sudah dewasa ya gitu. Maksudnya udah berbeda pola pikirnya sama balita. Mereka juga lebih krisis, ketemu banyak teman-temannya. Nah, gimana ya cara kita tuh mengajarkan anak-anak kita sopan santun tapi tidak terkesan menggurui gitu Mbak? Ya, untuk berdialog dengan remaja yang pertama adalah
kita tidak memposisikan diri sebagai orang yang paling tahu gitu. Karena remaja itu kan fase dimana mereka kemampuan berpikirnya tuh masih anak-anak dan baru berkembang gitu, tapi mereka sudah merasa bahwa aku bukan anak kecil lagi gitu kan ya, fase-fase krisis identitas gitu. Jadi ketika kita berdialog dengan remaja, maka pendekatannya bukan merintah gitu ya, bukan kamu harus gini harus gitu, tapi diajak dialog kayak tadi gitu. Menurut kamu gimana? Gitu, dengarkan pendapat mereka gitu, dengarkan aspirasinya gitu ya, kayak mereka tuh pasti punya sudut pandang dan itu yang perlu kita dengarkan. Kalau kita aja nggak bisa menerima gitu, menerima tuh bukan berarti menyetujui ya gitu, menerima apa yang mereka sampaikan, sudut pandang mereka dengan tangan terbuka, ya mereka juga pasti akan males ngomong sama kita gitu. Jadi kalaupun kita mau mengajarkan sopan santun kepada anak-anak kita yang remaja ini, pendekatannya adalah pendekatan diskusi gitu. Jadi bukan kita nyuruh-nyuruh anak-anak kita, karena mereka pasti nggak akan mau disuruh-suruh. Merasa ih apaan banget sih gitu kan ya, kok aku udah gede masih disuruh-suruh kayak gitu. Apalagi membandingkan dengan teman-temannya ya. Yes, itu tantangan banget ya. Si A nggak apa-apa kok sama orang tuanya begini, si B nggak apa-apa. Terus ketika kita berkaca kok orang tua kita begini ya, itu kan sebenarnya yang lebih mengerikan ya. Jadi poinnya adalah cara mengajarkannya itu diskusi, atau saling belajar gitu ya. Jadi bukan kamu harusnya A, B, C gitu kan, tapi nanti anak-anaknya jadi merasa kayak kok saya digurui, kok saya disuruh-suruh. Kok aku nggak didengerin gitu kan. Oke, nah nih yang terakhir nih Mbak Linda, mungkin bisa kasih tips ke bunda-bunda di rumah ya dalam mengajarkan sopan santun. Mungkin bunda-bunda di rumah ada yang anaknya masih kecil, atau ada yang anak-anak, atau ada yang mungkin sudah besar baru sadar nih, oh ternyata pentingnya mengajarkan sopan santun dari anak. Nah itu bisa nggak Mbak kasih tips-tips ke bunda di rumah? Buat bunda-bunda semua di rumah, jadi kalau misalkan kita mau mengajarkan sopan santun kepada anak-anak kita, yang pertama adalah kita harus mencontohkan dulu, gitu, bahwa sopan santun itu kita lakukan kepada siapapun. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu mencontohkan kepada anak kita bahwa kita tuh kepada semua orang sopan. Jadi mereka juga melihat bahwa oh orang tua saya juga seperti itu kok. Nah itu mereka akan tiru. Gitu. Yang kedua, yang tricky bagi orang tua biasanya adalah pengelolaan emosi. Gitu. Jadi kalau misalkan ayah atau bunda lagi dalam kondisi emosi yang tidak fit gitu ya, entah lagi kesel banget atau capek banget, dan itu kan bisa memicu kita untuk menampilkan perilaku yang tidak sopan gitu, dan itu jangan sampai terlihat sama anak. Jadi kalau misalkan kita lagi emosi, maka coba tenangkan diri dulu, baru kita berdialog dengan orang lain siapapun itu gitu, dengan tone emosi yang sudah lebih stabil. Jadi kita juga tetap walaupun kita masih marah, tapi kita sopan. Jadi marahnya tuh nggak kurang ajar gitu ya. Jadi anak juga akan melihat bahwa oh mama saya kalau marah caranya gini gitu, bukan dengan memaki-maki gitu. Karena kalau kita marahnya dengan cara maki-maki, which is itu adalah hal yang tidak sopan, maka anak kita juga akan meniru gitu. Jadi lebih ke situ. Jadi tipsnya adalah yang pertama, ajarkan sejak dini ya. Terus yang kedua adalah kalau anak-anak itu adalah akan meniru kita apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya anak adalah cerminan perilaku kita ya. Jadi sebelum kita mengajarkan sopan santun ke anak, gimana caranya kita juga bersikap sopan santun. Dan juga bunda sama ayah di rumah harus bisa mengontrol emosi. Jangan berapi-api, gitu kan, menunjukkan ke anak-anak gimana nih cara menunjukkan emosi yang benar. Emosi itu kan banyak ya Mbak ya, bisa marah, bisa sedih, senang, happy. Nah itu juga anak-anak akan menirukan bagaimana kita menyampaikan emosi tersebut. Nah itu juga sekaligus mengakhiri perbincangan aku sama Mbak Linda hari ini. Dan ternyata aku juga jadi turut sadar betapa pentingnya kita mengajarkan sopan santun kepada anak. Nah buat bunda di rumah yang pengen tahu informasi penting lainnya ya, perihal dengan seputar informasi yang penting lah untuk bunda, misalnya untuk mengurus anak, pekerjaan dan segala macam. Terus saksikan episode persembahan untuk bunda lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.